Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Teman-teman semua, dalam video kali ini sedikit kami akan mereaction satu video dari Harry Pras Al-Wahabi, yang dalam videonya itu dia mencoba memahami zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan teori NASA. Dengan menggunakan teori NASA. Yang jelas teman-teman ya, ini adalah perbuatan yang bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Nah, Harry Pras ini mencoba menggali ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ini dengan menggunakan teori NASA. Padahal para ulama-ulama terdahulu itu dalam memahami ayat-ayat mutasyabbihat itu mereka terbagi dua. Ada yang tafwid dan ada yang takwil. Tafwid itu digunakan oleh ulama-ulama salaf. Tafwid itu maksudnya bagaimana? Yaitu menerima ayat tersebut, mengimani ayat tersebut, dan takwilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ulama-ulama khalaf, karena mereka khawatir terjadinya tasyabbuh, terjadinya penyerupaan antara Allah dengan makhluk, maka mereka menggunakan takwil. Dan takwil pun ini juga ada dalilnya, ya. Ini pun ada dalilnya. Rasulullah SAW pernah mendoakan Sayyidina Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi Rasulullah mendoakan Sayyidina Ibnu Abbas ini agar dipahamkan mengenai takwil. Jadi antara tafwid dan takwil itu dua-duanya ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya itu adalah tajsim dan tasyabbuh, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk dan menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anggota tubuh, ada kepala, ada tangan, ada kaki dan lain sebagainya. Ini yang tidak pernah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, kita lihat dulu video dari Harry Pras ya. Oke, sekarang kita di Masjidil Aqsa ini ya kan, Rasulullah SAW mi'raj dari Masjidil Aqsa. Ya. Rasulullah SAW mi'raj dari sini. Misalkan Allah itu tidak di atas, terus ngapain Rasulullah terbang ke atas? Ngapain katanya ya? Rasulullah terbang ke atas? Ini bahasanya saja, ini dari bahasanya saja kurang adab kepada Rasulullah. Ngapain Rasulullah ke atas? Ya Allah, ini orang seperti ini kalau nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini bahaya nih. Keluar dari bumi ke atas. Kalau kita tidak mau mengartikan Allah tidak di atas nih, misalkan, bisa nggak pergi ke Allah lewat jalur darat? Atau nyelam ke bumi ya? Kalau Allah ada di mana-mana. Jadi dalam video ini dia betul-betul menunjukkan kedangkalan otaknya, ya. Yang jelas dengan otak kita yang seperti ini, yang kecil ini, ilmu kita yang sedikit, tidak akan bisa memahami zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah itu jangan memikirkan tentang Allah, ya, tapi pikirkanlah tentang ciptaan-ciptaannya. Ini dia mencoba menganalisa tentang zatnya Allah itu ada di mana. Nah, misalkan Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Kenapa Rasulullah SAW dari sini, dari Masjidil Aqsa, terbang keluar angkasa? Ya tuh keluar. Ya keluar dari sini, ini kan ke atas. Ya dari darat ke atas. Ke atas tuh kemana? Misalkan ini adalah dunia nih. Jadi dalam video ini Harry Pras itu dalam tanda kutip dia sudah kufur, ya. Dia sudah kufur menurut pandangan dua kalangan ulama, ya. Harry Pras sudah kufur menurut pandangan dua kalangan ulama. Yang pertama, menurut pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman seperti itu sudah kufur karena menganggap Allah Subhanahu wa taala itu bertempat. Dia memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu sebagai al-julus, al-qu'ud dan istaqarra, yaitu duduk dan menetap di satu tempat, ya. Namanya duduk, al-julus itu pasti membutuhkan sesuatu untuk duduk. Nah, berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk karena Allah Subhanahu wa taala butuh dengan makhluk. Memang dia tidak mengatakan bahwasanya Allah itu butuh kepada makhluk, tapi dengan kata-kata dia Allah bersemayam di atas arsy, dan maksudnya bersemayam itu adalah al-julus
wastaqarra, duduk dan menetapi suatu tempat. Dan secara tidak langsung dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala butuh tempat untuk duduk. Karena tidak bisa dibayangkan teman-teman, ada sesuatu yang duduk kemudian tidak ada tempatnya untuk duduk. Pasti yang namanya duduk, kalau dia membayangkan sesuatu duduk, pasti ada tempatnya untuk duduk, yaitu arsy kata Wahabi, ya. Jadi arsy ini tempat duduknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kursi kata ulama mereka itu adalah tempat pijakan kakinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pemahamannya seperti ini, berarti secara tidak langsung dia sudah mengatakan Allah itu butuh kepada makhluk. Dan kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk, maka menurut jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah, orang seperti ini akidahnya, maka dia sudah dihukumi kufur, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un, wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un, wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Jadi ini adalah doa Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi oleh arah dan waktu, teman-teman. Jadi Rasulullah berdoa, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un, ya Allah, Engkaulah yang maha awal dan tidak ada sebelummu sesuatu pun, ya. Belum pernah ada sebelummu sesuatu pun. Jadi Allah maha awal. Kemudian wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un, dan Engkaulah yang maha akhir dan tidak ada setelahmu sesuatu pun. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un, dan Engkau adalah yang zahir dan tidak ada di atasmu sesuatu pun. Jadi Allah itu tidak di bawah, ya, tidak di bawah. Karena tidak ada sesuatu pun di atas Allah Subhanahu wa taala. Wa antal batin falaysa dunaka syai'un, dan Engkaulah yang maha batin karena tidak ada di bawahmu sesuatu pun. Jadi maksudnya Allah itu tidak di bawah, tidak di atas, dan tidak diliputi oleh arah. Jadi hadis ini jelas sekali teman-teman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibatasi oleh arah. Kalau kita membatasi Allah Subhanahu wa taala berada di arah atas, maka sama saja kita tasyabbuh, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Maka bagaimana kata para ulama mengenai tasyabbuh? Dalam kitab Nazhatul Majalis, Imam Abu Hanifah mengatakan, qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, lamma su'ila an qaulihi ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa, qala man hasara Allah ta'ala fil jihatil fawqiyah aw at-tahtiyah faqad kafara. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan, ketika beliau ditanya mengenai ayat ar-rahmanu 'alal arsy istawa, maka beliau mengatakan, barang siapa yang membatasi Allah di arah atas atau di arah bawah, maka sungguh dia telah kufur. Dia telah kufur. Maka pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengenai akidah hari peras itu sudah bahaya teman-teman, karena sudah jatuh kepada kekufuran, karena sudah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, sudah tasbih, ya, sudah berakidah tasbih. Bukan tafwid lagi, tapi tasbih. Kalau tafwid kan menerima, meyakini ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tapi takwilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang sikap ulama-ulama salaf. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang-orang yang dalam ilmunya, ar-rasikhuna fil ilm, mereka mengatakan terhadap ayat-ayat mutasyabbihat, yaquluna amanna bih, kami beriman kepada ayat tersebut, tanpa mentakwil, ya, tanpa mentakwil. Jadi mereka menyerahkan takwilnya kepada Allah dan juga tidak menetapkan sifat-sifat dangkal yang ada dalam otak mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya tafwid. Sedangkan ulama-ulama akhir mereka mentakwil. Kenapa? Karena takut terjadinya tasyabbuh, penyerupaan antara Allah dengan makhluk. Maka untuk hati-hatinya mereka mentakwil. Dan takwil juga ada dalilnya sebagaimana yang saya sebutkan di awal. Kemudian hari peras juga itu kufur menurut ulama Wahabi. Menurut ulama Wahabi. Kenapa? Karena dalam videonya tersebut dia meyakini bahwasanya bumi itu bulat. Dia meyakini bahwasanya bumi itu bulat. Sedangkan menurut ulama Wahabi, pendapat ulama Wahabi, barang siapa yang meyakini bahwasanya bumi itu bulat, maka dia sudah kufur, dia sudah kafir. Nah, sedangkan dalam videonya Hari Peras ini betul-betul menggambarkan dunia itu bulat dan dia meyakini bahwasanya dunia itu bulat. Syekh Islam Ibnu Taimiyah, para ulama-ulama salaf, dan bahkan Syekh Utsaimin, Lajnah Fatwa Arab Saudi memfatwakan siapa yang mengatakan bumi ini bulat, maka dia sudah menjadi kafir, murtad. Jadi ini bukan pandangan saya sendiri, tapi saya mengutip dari pandangan para ulama, baik dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah maupun dari kalangan ulama-ulama Wahabi. Saya bukan menuduh Anda kufur, ya, bukan.
tapi saya hanya mengutip pandangan ulama mengenai akidah yang Anda anut, ya, mengenai akidah yang Anda yakini, baik dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun dari kalangan ulama-ulama Wahabi. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.